Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Salawat salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara sekalian ya, pada pertemuan pertama minggu lalu, kita sudah menjabarkan berkenaan tentang teknis perkuliahan dan pengantar daripada, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam itu sendiri ya. Maka kali ini ya, pada pertemuan yang selanjutnya ini, kita akan mencoba masuk ke dalam substansi daripada sejarah peradaban Islam itu sendiri, baik dari pengertian, kemudian periodisasi, pembagian-pembagian periode dan lain sebagainya yang menjadi awal daripada mata kuliah ini seperti itu. Jadi nanti sebelum kita membagi kelompok diskusi dan juga pembagian materi, maka kita masuk dulu di dalam pendahuluan dan beberapa materi pengantar juga ya, berkaitan dengan sejarah peradaban Islam ini, yaitu berkenaan tentang pengertian serta periodisasi sejarah peradaban Islam. Periodisasi itu maksudnya pembagian periode, masa-masa peradaban Islam dan masa-masa perkembangan peradaban Islam ya, untuk kita ketahui ya, demi pengembangan materi sehingga kita bisa membedakan nanti pada setiap fase di dalam periodisasi sejarah dalam peradaban dan perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Esensinya ya, mempelajari, sejarah peradaban Islam ini ya, merupakan topik pembahasan yang sangat menarik. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal unik yang dapat dijadikan pelajaran dan hikmahnya di apa namanya, pada zaman sebelum, eee, bangsa Arab maupun setelah zaman Nabi, hijrah dan lain sebagainya. Keteladanan Rasulullah salah satunya ya, para sahabat, kemudian juga para tabi'in yang patut dicontoh adalah pelajaran yang paling penting bagi kita semua. Nah ini salah satu esensi nilai daripada, perkembangan peradaban Islam itu kenapa perlu kita pelajari. Selain memang ini adalah menjadi, mata kuliah yang wajib ya, yang memang wajib untuk selesaikan di semester semester ini, seperti itu. Nah, eee, sedangkan hikmah mempelajari ini adalah sangat banyak di antaranya kita dapat mengetahui dan memahami sejarah Islam dari pra-Islam sampai kepada Islam datang ke Indonesia. Nah, nantinya ya, kenapa kita perlu memperiodisasikan, kita mengenal ya perkembangan peradaban Islam itu secara bertahap seperti itu. Nah, kemudian pengertian sejarah ya. Pengertian sejarah ini dalam bahasa Arab ya, berasal dari eh, kata sajarotun ya, yang mempunyai arti pohon atau keturunan ya. Karena jika kita melihat suatu struktur sejarah akan terlihat seperti ranting dan cabang pada pohon ya. Contohnya seperti silsilah para raja yang merupakan sejarah para raja seperti itu. Nah, ini ilustrasi ya, kenapa diambil ilustrasinya pohon, karena memang pohon itu kan punya banyak cabang dan lain sebagainya. Nah, nanti yang akan menjadi ilustrasi kenapa kok ini disebut dengan sejarah. Nah, secara bahasa seperti itu. Nah, kemudian pengertian sejarah dalam bahasa Inggris berasal dari kata history yang memiliki arti masa yang telah lalu atau masa lalu manusia. Artinya kalau dalam bahasa Inggris ini adalah masa lampau ya. Masa lampau yang sudah terjadi jauh sebelum peradaban saat ini, seperti itu. Nah, jika digabungkan ya, maka sajarotin tadi adalah pohon atau silsilah dan lain sebagainya, adalah gambaran silsilah peradaban Islam yang terjadi di masa sebelum
sekarang ini. Nah, itu ketika kita gabungkan definisinya. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia pengertian sejarah memiliki 3 arti, yaitu sejarah asal mula atau silsilah, sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi masa lalu, dan sejarah adalah suatu cerita atau ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Eh Sejarah di dalam bahasa Indonesia kalau dilihat tadi ya, kita bisa ambil misalkan silsilah ya. Silsilah dari Nabi Muhammad SAW ke bawah. Nah, itu adalah apa namanya, termasuk dalam kategori pertama. Yang kedua, ya kenapa dikatakan sejarah, dia adalah suatu kejadian yang terjadi jauh atau masa lampau ya, masa sebelumnya. Kemudian ketiga tadi adalah sejarah itu dapat dikatakan ya sebagai apa namanya, ilmu pengetahuan, masuk dalam kategori ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang baru yang bagi kita yang belum mengetahui hal tersebut. Nah, itu kategori apa namanya, substansi daripada sejarah itu sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, selanjutnya ya, banyak definisi sejarah menurut beberapa ahli. Ada beberapa sudut pandang dari pengertian sejarah, namun dari semua sudut pandang yang mereka miliki, kesimpulan dari pengertian sejarah tersebut semuanya hampir sama. Secara umum ya, secara umum pengertian sejarah itu sendiri ya adalah kegiatan yang terjadi di masa lalu yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa, atau secara sederhana pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian ya yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nah, itu pengertian. Nah, kemudian tentu di dalam satu ilmu pengetahuan itu ada yang namanya konsep. Ada yang namanya konsep. Nah, di dalam sejarah itu sendiri juga punya konsep ya. Yang punya konsep yang mana ini nanti akan menjadi eh, acuan juga dalam kita melihat dan memilih-milih sejarah peradaban Islam khususnya seperti itu. Bagaimana konsepnya? Konsep sejarah adalah merupakan suatu perwujudan dari kemampuan pemikiran seseorang ya dalam menciptakan atau membentuk gambaran baru yang bersifat tidak nyata atau abstrak. Hal tersebut berdasarkan dari suatu kajian yang datanya itu ada gitu loh. Nah, maka data itu dari mana didapatkan ya? Pertama dari sejarah sebagai kisah, maka ada menurut kisah ini ya kan, serangkaian cerita yang berbentuk narasi dalam penyusunan berdasarkan tafsiran, kesan dan ingatan manusia. Nah, makanya eh, salah satu sumbernya itu juga adalah manusia. Artinya cerita manusia itu juga menggambarkan konsep di dalam sejarah itu sendiri. Maka ketika kita pengen mencari apa namanya, sejarah tentang seseorang, maka kita harus cari silsilahnya, keturunannya siapa-siapa aja sampai sampai ke atas seperti itu. Itu konsep yang pertama. Yang kedua adalah sejarah sebagai seni. Dalam sebuah sejarah memerlukan imajinasi, intuisi, gaya bahasa dalam menulis, serta emosi. Oleh karena itu, hal tersebut sejarah bisa dikatakan sebagai seni, bisa kita katakan sebagai seni. Bagaimana seseorang menarasikan, mengkonsepkan cerita terdahulu itu ya di dalam kesenian. Contoh, kesenian itu bisa berupa film, kemudian berupa ukiran. Nah, ini sejarah. Artinya konsep sejarah itu bisa berwujud sebagai seni seperti itu. Nah, kemudian sejarah sebagai peristiwa. Nah, ini suatu peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Maksudnya adalah mempelajari tentang kenyataan dengan cara mengadakan suatu pengkajian atau penelitian mengenai peristiwa sejarah. Namun, sejarah sebagai ilmu memiliki sebuah syarat, yaitu objektif, empiris ya,
ada teorinya dan juga kesimpulan yang bersifat umum seperti itu. Nah, ini konsep sejarah itu adalah sebagai ilmu pengetahuan, ya, bisa kita uji keabsahannya, karena kalau dalam ilmu pengetahuan harus harus sesuai dengan hal-hal yang terjadi terdahulu seperti itu. Kemudian sejarah sebagai peristiwa, suatu peristiwa atau kejadian nyata yang telah berlangsung pada masa lalu. Sejarah merupakan sebuah kejadian atau yang telah terjadi di masa lampau. Nah, ini konsep daripada sejarah salah satunya adalah eh, yang sudah terjadi di masa lalu seperti itu. Nah, ini apa namanya kita bisa melihat misalkan ada suatu terjadi di masa lalu, misalkan peperangan, kemudian pembangunan, peradaban dan lain sebagainya. Itu adalah proses, salah satu konsep di dalam sejarah seperti itu. Nah, kemudian unsurnya apa saja ya? Unsur di dalam sejarah itu mempunyai 3 jenis unsur. Nah, 3 jenis unsur itu apa saja? Yang pertama ada manusia, ya. Kenapa kok manusia? Karena manusia adalah unsur sejarah yang paling utama. Dia adalah aktor utamanya di dalam unsur itu. Karena manusia merupakan pemeran dari sejarah tersebut, semua peristiwa atau kejadian yang ada adalah tergantung dari perbuatan manusia dengan lingkungan yang ada seperti itu. Artinya yang pertama memang harus manusia dulu. Kemudian unsur ruang ini maksudnya juga sangat berperan dalam sejarah karena unsur ini merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian sejarah yang hal tersebut akan menjadi sumber-sumber sejarah. Nah, artinya ada pelaku yang pertama tadi, kemudian yang kedua ada tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah unsur waktu, kapan itu terjadi. Nah, peranan waktu dalam sejarah juga tidak kalah penting karena dalam suatu kajian ya atau penilaian sejarah itu waktu berperan sebagai sifat yang kronologis artinya rentetan-rentetan peristiwa sehingga menyebabkan hal ini juga bisa disebut dengan konsep periodisasi. Nah, dari unsur yang ketiga inilah nanti akan ada yang namanya periodisasi, pembagian periode zaman Nabi Muhammad, zaman masyarakat Arab sebelum Islam dan lain sebagainya. Nah, seperti itu adalah unsur waktu yang memang sangat dibutuhkan. Kemudian di dalamnya ada yang namanya kebudayaan dan peradaban ya. Apa sih kebudayaan dan peradaban itu ya? Pertama, kata peradaban seringkali diberi arti yang sama dengan kebudayaan. Ada juga yang mengatakan peradaban berbeda dengan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan pengertian. Ada 2 istilah ya. Istilah yang pertama itu civilization ya untuk peradaban dan kultur untuk kebudayaan. Nah, demikian pula dalam bahasa Arab dibedakan ya antara sakofah ya kebudayaan dengan hadarah kemajuan dan tamadun yaitu peradaban. Nah, sementara peradaban adalah semua bidang kehidupan untuk kegunaan praktis. Sebaliknya, kebudayaan adalah sebuah yang berasal dari hasrat dan gairah yang tinggi dan murni yang berada di atas tujuan praktis dalam hubungan masyarakat. Misalnya musik, agama, ilmu, filsafat, dan lain-lain. Ya, maksudnya begini ya, eh, perbedaan antara kebudayaan. Kalau kebudayaan itu jelas produk manusia. Ya, produk manusia yang akan nanti mendukung faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban itu sendiri. Nah, kalau peradaban itu terbangun atas hal-hal mendasar, misalkan ada agama yang mengajarkan kita seperti ini, sehingga majulah peradaban tersebut. Sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada saat itu dalam pengamalan. Nah, ini adalah kebudayaan-kebudayaan. Seperti itu, bedanya secara sederhana seperti itu, ya. Nah, kemudian eh, secara secara etimologis ya, eh,
Kebudayaan itu berasal dari kata budahaya yang merupakan bahasa Sanskerta, artinya adalah budaya, budi, budi dan akal. Bila kebudayaan dilihat dari bahasa Inggris berasal dari kultur, maka kultur sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu colere, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengerjakan atau mengolah. Siapa yang mengerjakan dan mengolah ini adalah manusia. Makalah dikatakan budaya itu secara sederhana adalah produk manusia. Secara umum, pengertian peradaban itu adalah suatu bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, serta juga maju. Nah, sedangkan suatu identitas terluas dari seluruh hasil budaya manusia itu yang mencakup kepada seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu fisik, ya kan, misalkan bangunan, jalanan ataupun non fisik, nilai-nilai, tatanan, seni budaya ataupun ilmu pengetahuan yang teridentifikasi dengan melalui unsur-unsur objektif. Namun halnya bahasa. Namun seperti halnya bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, intuisi ataupun identifikasi subjektif. Nah, peradaban ini ya artinya ada kemajuan ya, kemajuan sehingga adanya budaya. Dia satu dua hal ya yang memang tidak bisa terpisahkan antara kebudayaan dan peradaban seperti itu. Itu secara sederhana pengertian daripada kebudayaan serta peradaban. Masuk kepada sejarah peradaban Islam ya. Sejarah peradaban Islam seperti kita tahu ya, eh, sejarah peradaban Islam ini diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Nah, seperti itu. Dan peradaban Islam mempunyai berbagai macam pengertian lain. Jadi pertama memang peradaban Islam itu diartikan sebagai sebuah perkembangan. Ya, ketika dia berkembang maka dia akan maju sehingga terciptalah sebuah kemajuan. Perkembangan dan kemajuan ini ketika terus berkembang menjadi besar secara pesat maka dia berubah menjadi sebuah peradaban seperti itu. Nah, ada juga pengertian yang lain. Yang pertama adalah sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Nah, ini pengertian yang pertama. Jadi dia berdasarkan kecerdasan manusianya, pelakunya itu ya yang dihasilkan dalam satu periode. Nah, makanya ada yang namanya periodisasi sejarah. Yang kedua, sejarah peradaban Islam merupakan hasil-hasil yang dicapai umat Islam dalam lapangan kesusastraan ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan kesenian. Nah, ini kesusastraan ini serta ilmu pengetahuan juga dapat dikatakan sebagai sejarah peradaban Islam. Kenapa demikian? Ya, artinya ada hasil yang dicapai. Misalkan eh, perluasan kekuasaan, misalkan kekuasaannya sudah sampai sini, apa saja yang dibangun, kemudian misalkan ada perpustakaan, ada universitas Mesir. Nah, itu termasuk dalam definisi yang kedua ya, dia ada hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam periode-periode tertentu atau masa kekuasaan tertentu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan politik kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungan dengan ibadah, penggunaan bahasa, kebiasaan masyarakat. Nah, seperti Konstantinopel misalkan direbut oleh Muhammad Al-Fatih di Turki misalkan. Nah, itu termasuk kemudian dia menciptakan sebuah kebijakan yang berpihak kepada umat Islam. Nah, ini juga termasuk di dalam definisi yang ketiga tadi. Ada yang dilakukan dalam satu peradaban seperti itu. Meskipun waktu itu juga dalam masa Konstantinopel itu eh, Muhammad Al-Fatih tetap ketika mereka menguasai Konstantinopel, tapi umat-umat Kristen itu tetap boleh beribadah dan hanya diperintah untuk membayar pajak saja seperti itu. Itu contohnya.
Metode sejarah peradaban Islam, sejarah adalah proses menguji. Nah, artinya di dalam proses ini tentu ada apa namanya historiografi dalam penerusan sejarah itu metode-metode yang digunakan apa saja. Yang pertama yang digunakan itu adalah interview secara lisan. Kita cari narasumber-narasumber yang memang bersambung sanadnya, lahirnya dan lain sebagainya itu dengan masa-masa lampau pada zaman-zaman peradaban Islam sebelumnya. Kemudian observasi, ya ada ndak karya-karyanya. Ya, kita lihat ada ndak pembangunan peradaban Islam yang memang berkembang dari dulu sampai saat ini yang memang masih dipakai oleh contohnya kan apa namanya Hagia Sophia yang di Turki itu salah satu contoh peradaban ya, peradaban Islam yang bisa diobservasi. Kemudian metode dokumenter. Nah, ini ada karya-karya gambar yang memang menggambarkan bahwasannya peradaban Islam dulu itu memang betul-betul ada. Kemudian penulisan sejarah. Nah, dari interview, observasi, kemudian dokumenter tadi kita narasikan dengan apa namanya penulisan sejarah. Misalkan contohnya sejarah kelahiran dan perkembangan Nahdlatul Ulama, sejarah masuknya Islam di Indonesia ya dari pedagang dan lain sebagainya itu kan dinarasikan. Ya tidak cukup dengan gambar seperti itu. Maka perlu yang namanya metode dokumenter dan penulisan sejarah. Kemudian deskriptif ya. Semua itu kita deskripsikan, ada bagian-bagiannya, masa 1, masa 2, periode 3, periode 4 itu apa namanya kita deskripsikan apa namanya perkembangan sejarah. Kemudian selanjutnya adalah komparatif. Nah, komparatif ini proses pembandingan. Misalkan Islam di Turki seperti apa sih? Islam di Indonesia masuknya seperti apa sih? Ini komparasi ya, kita membandingkan proses perkembangan sejarah peradaban Islam di daerah-daerah atau di zona-zona perkembangan peradaban Islam. Kemudian analisis sintetis. Analisis sintetis ini kita menganalisis semua apa hasil daripada metode apa namanya historiografi tadi ya, penulisan sejarah tadi, kita analisis mana yang memang absah, mana yang memang tidak memiliki dasar yang kuat apa namanya guna menarasikan apa namanya proses perkembangan peradaban Islam itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Pertama ada manfaat, ada 3 manfaat ya. Pertama manfaat edukatif, inspiratif dan rekreatif. Yang pertama itu adalah kegunaan edukatif ya. Banyak manusia yang belajar dari sejarah. Edukatif ini dalam aspek pendidikan ya, sebagai ilmu pengetahuan kita ya, pengalaman di dalamnya kita ambil kita ambil nilai-nilai pendidikannya itu termasuk kegunaan edukatif. Kemudian yang kedua adalah kegunaan inspiratif ya. Dari berbagai kisah perkembangan peradaban itu kita timbullah inspirasi ya, inspirasi untuk membangun nilai-nilai peradaban yang dulu bisa diterapkan di sekarang, kita terapkan, kita bangun kembali nilai-nilai peradaban. Misalkan pada zaman Nabi itu kan Nabi diturunkan li utamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kira-kira sekarang proses penyempurnaan akhlak yang terjadi pada zaman Nabi bisa tidak kita terapkan juga pada zaman sekarang? Bisa. Nah, itu salah satu kegunaan inspiratif. Yang ketiga kegunaan rekreatif ya, kegunaan sejarah sebagai kisah dapat menjadi hiburan atau apa namanya rekreasi penulisan sejarah sehingga menarik pembaca dapat terhibur. Kemudian kita bikin tempat peradaban Islam, misalkan museum Nabi Muhammad, museum dalam artinya museum perjuangan-perjuangannya, kisah-kisahnya ada di museum itu seperti itu. Nah, kemudian ya periodisasi sejarah ya, periodisasi sejarah ini maksudnya pembagian-pembagian daripada zaman Nabi itu periodenya dari zaman kapan sampai kapan, periode Khulafaur Rasyidin dari kapan sampai kapan. Itu namanya periodisasi. Nanti kita akan mempelajari masing-masing periode perkembangan eh, peradaban Islam itu sendiri ya. Nah, pertama ya kalau secara umum itu kita bagi 3 periode ya. Bagi 3 periode. Yang pertama itu periode klasik, itu 650 sampai 1200 Masehi. Ya, pada periode ini disebut juga sebagai masa keemasan di dalam sejarah Islam. Kenapa? Sebagai karena masa ini sering dijadikan sebagai tolak ukur dan rujukan keteladanan masa Nabi Muhammad SAW yang
kurang lebih 23 tahun masa berlangsungnya seperti itu. Nah, pada masa ini Islam itu meliputi masa-masa kemajuan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, ya kan, Bani Umayyah, kemudian permulaan Daulah Abbasiyah. Nah, makanya di sini memang masa kemasan biasanya banyak mengambil cerita-cerita yang kita jadikan inspiratif itu di masa ini, masa keemasan ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah masa pertengahan di 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Nah, masa pertengahan ini muncul tiga kerajaan besar Islam waktu itu yang memiliki tiga kawasan budaya, yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kemudian kerajaan Syafawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Nah, fase tiga kerajaan besar ini mengalami kemajuan pada tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi dan mengalami kemunduran kembali pada 1700 sampai dengan 1800. Nah, ini kita akan pelajari apa yang menjadi faktor kemunduran daripada periode pertengahan ini seperti itu. Nah, kemudian periode ketiga itu adalah periode modern. 1800 sampai dengan saat ini. Pada masa ini telah terbentuk sistem masyarakat muslim yang bersifat global ya, masing-masing dibangun berdasarkan interaksi antar intuisi, antar negara Islam, keagamaan, yang sudah menyesuaikan sosial kulturalnya di satu daerah tersebut. Nah, artinya di masa yang ketiga ini adalah 1800 sampai sekarang, termasuk perkembangan Islam di Indonesia itu seperti apa. Nah, dia akan masuk dalam periode yang ketiga, yaitu periode 1800 Masehi sampai dengan sekarang 1442 eh, Hijriah ya. Masehi 2021 ya. Nah, maka kita lihat nanti perkembangan peradaban Islam di Indonesia itu seperti apa, seperti itu. Nah, artinya nanti kita akan mempelajari pada fase-fase setiap periode tersebut dengan tujuan memperkaya ilmu pengetahuan, mengambil sebuah inspirasi dan menjadi sebuah apa namanya dasar daripada kita membuat sesuatu yang baru tapi memiliki nilai-nilai yang juga ada pada zaman peradaban Islam sebelumnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.